Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rashid Tamzami akan sedikit menjelaskan tentang teknik dalam menggunakan data BPS dalam perencanaan pendidikan. Sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu bahwa perencanaan pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan untuk menentukan, mengurutkan, dan mengambil keputusan guna mempertimbangkan apa yang akan dihasilkan di masa depan dan di masa sekarang agar mencapai tujuan dengan maksimal. Kemudian yang kita ketahui ada BPS, yaitu Badan Pusat Statistik, yang mana ia adalah lembaga pemerintah non-departemen yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kemudian hubungan dari perencanaan pendidikan dengan data BPS adalah dalam merencanakan sesuatu pasti membutuhkan data sebagai bahan untuk analisis. Begitu pula dalam perencanaan di bidang pendidikan. Pasti membutuhkan sebuah data untuk melakukan perencanaan yang baik dan matang. Sistem data dan informasi sangat dibutuhkan untuk merancang bagaimana proses akan berjalan nantinya dan untuk menghasilkan kebijakan untuk apa yang akan dilakukan ke depannya. Data yang digunakan sangat berguna untuk menentukan dan mengetahui apa yang terjadi di masa sekarang dan di masa mendatang. Oleh karena itu, ketersediaan data dan statistik yang baik dan sesuai merupakan salah satu kunci keberhasilan perencanaan. Data juga merupakan pedoman atau acuan sebagai rujukan dari proses menyusun kebijakan hingga bagaimana kegiatan yang direncanakan akan dijalankan, dan melakukan pemantauan dan evaluasi agar tujuan dapat dicapai dengan maksimal. Maka dari itu, perencanaan membutuhkan data yang berkualitas, seperti data dari BPS. Kemudian ada teknik penggunaan data BPS untuk perencanaan pendidikan. Dalam menggunakan data BPS, ada teknik yang diterapkan bergantung pada bentuk data itu sendiri. Data yang bisa digunakan dalam perencanaan pendidikan yang terdapat di BPS seperti angka partisipasi sekolah, jumlah desa yang memiliki fasilitas sekolah, dan masih banyak lagi. Dari dua data tersebut bisa kita gunakan untuk melakukan pembangunan sekolah atau instansi pendidikan di suatu daerah. Kemudian teknik atau implementasi untuk menggunakan BPS tersebut itu adalah mencari data BPS untuk mendapat informasi yang dibutuhkan. Misalnya dalam perencanaan pendidikan, karena ada banyak data dalam BPS, kita harus tahu data atau statistik apa yang dibutuhkan dalam perencanaan pendidikan, seperti angka partisipasi sekolah, jumlah penduduk, umur yang masih bersekolah. Kemudian menganalisis data BPS tersebut untuk menentukan apakah data tersebut cocok digunakan untuk perencanaan pendidikan yang akan dilakukan atau tidak, karena akan berjalan seperti apa nantinya dan bagaimana kebijakan yang akan dibuat. Untuk contoh kasusnya, semisalkan sebelum Indonesia menggunakan sistem zonasi, banyak peserta didik atau siswa yang lulus dari SD atau SMP kesulitan mencari sekolah untuk melanjutkannya, seperti melanjut ke SMP atau ke SMA. Tetapi dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi banyak atau padatnya masyarakat yang masih dalam usia sekolah dan mereka lebih memilih sekolah favorit. Itu faktor yang mempengaruhinya. Kemudian dari faktor ketersediaan tenaga kerja seperti guru pun mempengaruhi terhadap perkembangan pendidikan. Dalam mengatasinya, dalam perencanaan pendidikan dengan menggunakan data BPS, kita dapat mengetahui beberapa banyak masyarakat yang masih dalam usia sekolah dan berapa banyak tenaga kerja guru yang dapat dipakai, sehingga dapat memenuhi kebijakan yang dibuat dan yang sekarang telah dipergunakan adalah dengan sistem zonasi. Anak sekolah lebih diringankan untuk mendapatkan sekolah karena tidak berfokus pada satu sekolah yang menonjol, contohnya seperti sekolah favorit. Tetapi pendistribusian murid lebih tertata rapih dibanding harus saling berebut untuk mendapatkan kuota di sekolah ternama.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.